Oke, semuanya sekarang kita sudah ada di depan sebuah pintu. Sebenarnya ini cuma pintu rumah biasa, tapi pintu ini akan menunjukkan kita pada salah satu konsep fisika yang akan kita pelajari hari ini, yaitu torsi. Saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya torsi itu sangat akrab sekali dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan lihat pintu ini dari dekat. Nah, sekarang biasanya kalau misalkan kita mau buka pintu, yang kita pasti pegang adalah gagang pintunya, ya kan? Tetapi permasalahannya adalah kita nggak menyadari bahwa sebenarnya gagang pintu itu bisa kita aplikasikan pada pelajaran torsi. Kita tahu bahwa dulu ada pelajaran tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang membuat benda bisa bergerak. Nah, setiap benda yang diberi gaya biasanya akan berpindah tempat. Tetapi kalau misalkan kita berikan dorongan pada gagang pintu ini, yang terjadi gagang pintu ini tidak akan berpindah. Kita akan cek, ya kan? Gagang pintunya tidak akan berpindah, tapi dia akan berputar. Nih, kalau kita coba lagi, jadi pergerakannya bukan ke arah kanan atau kiri, tapi dia berputar terhadap sumbu putarnya, dan sumbu putarnya itu ada di sini. Jadi ketika kita berikan gaya dorongan dari arah atas, gagang pintunya akan berputar. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai torsi pada demonstrasi selanjutnya. Baiklah, sekarang kita akan melakukan demonstrasi mengenai bagaimana torsi atau momen gaya itu ternyata bisa kita praktekkan secara sederhana. Jadi di sini saya memiliki sebuah papan kertas yang lumayan besar. Mungkin kalau kalian ingin mencoba di rumah, kalian bisa menggunakan styrofoam atau kertas kardus, boleh. Kemudian di sini kita ambil satu potongan kecil papan atau batangan. Di sini warnanya saya bedakan supaya bisa kelihatan nanti bagaimana bentuk pergerakannya. Kemudian ada satu buah paku payung yang akan digunakan sebagai sumbu putar. Jadi papan ini kita tusukkan ke paku payung, dan paku payungnya kita tusukkan juga ke kertas yang besar, sehingga nanti bisa kita putar-putar. Jadi ini kita anggap sebagai sumbu putarnya. Nah, sekarang kita praktekkan. Yang pertama, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana kalau papan kertas ini kita beri gaya ke arah atas. Jadi tangan saya akan menarik papan ini ke arah atas. Kita mulai. Oke, kelihatan? Kita coba sekali lagi. Papannya saya tarik ke arah atas dengan menggunakan tangan saya. Yang terjadi adalah papan ini tidak berpindah, tapi dia berputar, dan perputarannya melawan arah jarum jam, atau kita sebut perputarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Sekarang masih dengan papan yang sama dan masih di ujung yang sama, saya akan mencoba menarik papan ini, tapi sekarang arahnya ke bawah. Kita tarik papan ini ke bawah. Nih. Oke. Kita coba sekali lagi. Ketika kita menarik ujung bawah ini, maka yang terjadi adalah papannya juga berputar, tetapi perputaran papan ini searah dengan jarum jam. Jadi kalau dia tadi ke atas, kita tarik perputaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita tarik ke bawah, maka perputarannya menjadi searah dengan jarum jam. Lalu yang ketiga, saya akan coba tarik papan ini, tapi sekarang saya menariknya tidak ke arah atas atau bawah, tapi saya akan menariknya ke arah sini. Jadi tangan saya akan menarik papan ini ke arah kanan. Kita lihat. Ketika papan ini kita tarik ke arah kanan, maka dia tidak berputar. Dia tetap berada pada posisinya seperti semula. Yang keempat, saya akan menarik papan ini tepat pada sumbu putarnya. Jadi di ujung yang ada sumbu putarnya ini akan saya tarik ke atas seperti ini.
papannya ternyata tidak berpindah dan tidak berputar. Jadi dia juga akan tetap pada posisinya semula. Jadi yang bisa menyebabkan papan itu berputar adalah ketika kita memberikan gaya ke arah atas atau ke arah bawah. Ketika kita berikan gaya secara horizontal atau kita berikan gaya dia pada tepat di sumbu putarnya, maka papan ini tidak bisa berputar. Sekarang saya akan ubah sumbu putarnya. Jadi kalau tadi sumbu putarnya kita letakkan di ujung sini, maka sekarang saya akan ganti sumbu putarnya menjadi di tengah. Kita buat ini di bagian tengah batang seperti ini. Kita tusukkan dia di bagian tengahnya. Kemudian kita letakkan lagi dia di papan kertas kita yang lebar. Seperti ini. Nah, sekarang sumbu putarnya sudah berubah. Kalau tadi sumbu putarnya di pinggir, sekarang sumbu putarnya berada di tengah. Apa yang terjadi? Kita akan lihat. Sama seperti tadi, saya akan mencoba menarik ujung ini ke arah atas. Nih, kita lihat. Batangnya tetap berputar dan arah perputarannya tetap berlawanan arah dengan jarum jam. Tapi sekarang sumbu putarnya sudah berada di tengah. Jadi dia tidak lagi berputar dari pinggir, tapi dari tengah. Jadi dia akan berputar tergantung di mana letak sumbu putarnya. Sama juga ketika saya letakkan atau saya tarik ke bawah, batangan ini juga tetap berputar, tapi perputarannya sekarang sama, ya, searah dengan jarum jam. Namun sumbu putarnya juga tetap di tengah karena kita sudah mengubah sumbu putarnya. Dan sekarang karena sumbu putarnya di tengah, kita juga bisa menarik ujung sebelah sini ke atas. Ketika kita tarik ujung sebelah kirinya ke atas, maka perputarannya searah dengan jarum jam. Dan ketika kita tarik ujung sebelah kirinya ke bawah, maka perputarannya menjadi berlawanan arah jarum jam. Nih. Nah, ketika kita memberikan gaya dan batang ini berputar, maka pada saat itulah torsi terjadi. Tapi ketika kita memberikan gaya pada batang ini, namun batangan ini tidak bisa berputar, papan ini tidak bisa berputar, maka torsinya dinyatakan tidak ada. Jadi torsi itu adalah gaya yang bisa menyebabkan sebuah benda berputar. Sekian demonstrasi singkat dari saya. Nanti kita akan lihat secara teoritis lebih banyak di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini ya. Biar kita bisa belajar fisika bareng-bareng secara gratis dan seru.